Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap kita semuanya dalam perlindungan Tuhan dan semua dalam keadaan yang baik. Saya yakin dan percaya kita semua tetap mengasihi Tuhan lebih lagi, karena walaupun dalam ibadah online sampai hari ini, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari saudara, saya ajak kita mau memuji Tuhan. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku akan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kami bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Hanya Kau tempat ku berlindung,
kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu besertaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Engkau beserta kami, Tuhan, selalu beserta kami. Dalam keadaan apapun itu, Tuhan. Oh, 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 oh. Shandaralaba, sharalaba, yaralaba, yaralaba. Shandakaralaba. Kau selalu beserta kami, Tuhan, selalu bersama kami. Dalam keadaan apapun, Yesus. Oh, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
bersamaku. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Biar dalam setiap keadaan apapun kami mau terus bersyukur Tuhan. Dalam kelemahan kami, dalam kemenangan kami, dalam kesakitan kami, dalam setiap kesembuhan kami mau terus Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah kami, terima kasih. Biarlah Tuhan firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami, boleh menjadi benih yang subur Tuhan di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman daripada Tuhan. Haleluya, amin. Halo Jemaat Home Church, senang berjumpa lagi dengan teman-teman sekalian. Saya kangen sama teman-teman, tapi saat ini kita belum bisa berjumpa. Kita berjumpa lewat online dulu. Nah, hari ini saya diberi kesempatan untuk bicara, dan pembicaraan saya akan saya beri judul Anti-Hero atau Anti-Hero. Nah, tapi sebelumnya mungkin bagi yang masih asing dengan istilah tersebut, apa sih anti-hero itu? Anti-hero kalau diterjemahkan atau diartikan di beberapa sumber, misalkan di Wikipedia bilang begini, seorang anti-hero itu laki-laki atau perempuan bisa jadi, adalah karakter utama dari sebuah cerita yang kurang memiliki kualitas dan atribut kepahlawanan pada umumnya. Contohnya, dia nggak punya idealisme, dia nggak punya keberanian, dan nggak punya moralitas. Itu anti-hero maksudnya. Ada lagi menurut Merriam-Webster, itu seorang tokoh utama cerita atau figur yang terkemuka, tapi jelas-jelas kelihatan banget istilahnya kekurangan kualitas kepahlawanan. Nah, dalam dunia komik, mungkin teman-teman yang suka baca komik, suka nonton film, mengerti bahwa ada tokoh-tokoh misalkan seperti Punisher yang digambarkan sebagai pahlawan tapi brutal, jadi tanpa belas kasihan, atau juga mungkin seperti Wolverine yang kasar, pahlawan tapi kasar, nggak sopan, ya bedalah seperti Superman kan yang bermoral, idealis gitu. Nah, anti-hero itu seperti itu. Dia tokoh utama, tapi kalau kita lihat kok karakternya aneh ya kayak begitu. Nah, di dalam Alkitab ada orang-orang yang punya ciri-ciri seperti itu yang saya mau bicara hari ini. Nah, saya mau ajak saudara untuk lihat ke zaman hakim-hakim. Nah, sebelum kita masuk ke siapa orangnya yang mungkin teman-teman bisa tebak, zaman hakim-hakim adalah zaman ketika orang Israel sudah sampai ke tanah Kanaan. Pemimpin besar mereka yang terakhir, yang satu orang itu Yosua, sudah tidak ada, sudah meninggal. Dan kemudian mereka kayak berdiri masing-masing aja menurut suku dan wilayah masing-masing. Tapi mereka hidup dalam penyembahan berhala, mereka berontak kepada Tuhan, mereka lupa akan perbuatan Tuhan. Dan sebagai orang tua yang baik, Tuhan mendisiplin umatnya dengan memberikan mereka kepada bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang seperti contohnya orang Filistin, orang Kanaan. Dan ketika bangsa Israel terjepit, mereka berseru kepada Tuhan, minta tolong, dan Tuhan mengirimkan hakim-hakim. Nah, hakim bukan berarti orang yang ketok palu atau pengadilan pada zaman itu. Simpelnya adalah penyelamat, atau ya pakai bahasa sehari-hari pahlawannya, hero-nya. Nah, ada banyak yang Tuhan kirim, Tuhan bangkitkan, tapi kita akan lihat satu orang hari ini yang unik, yaitu Simson. Nah, ada beberapa fakta unik, keunikan dalam hidup Simson. Nah, kalau saudara mau tahu lengkapnya, bacalah kisahnya. Ya, baca kisahnya itu menarik. Nah, menurut saya banyak orang yang salah sangka tentang Simson. Tapi coba yuk kita telusuri hari ini. Nah, beberapa yang unik dari hidup Simson. Pertama, kisah hidup Simson dalam kitab Hakim-Hakim itu adalah kisah terpanjang di antara semua hakim di kitab tersebut. 4 pasal. Ya, dan detail sekali tentang kelahiran sampai kematiannya. Nah, hakim-hakim lain tidak. Ada yang cuma dikisahkan sudah ada yang dikisahkan matinya bagaimana. Tapi Simson paling komplit dari lahir, hidup, dan matinya. Dan kemudian yang unik juga, dia lahir dari seorang ibu yang mandul, yang kelahirannya disampaikan langsung oleh malaikat Tuhan, dan panggilan hidupnya diberitahukan bahkan sebelum dia lahir. Tidak banyak tokoh di Alkitab yang kelahirannya dari ibu yang mandul. Kalau saya sebut ibu yang mandul, mungkin teman-teman ingat
Sarah atau mungkin juga Elizabeth ya, yang lalu malaikat datang. Itu pun gak banyak yang seperti itu, yang malaikat datang kasih tahu, nih anak kamu bakal jadi seperti ini. Tadi mungkin cuma Ishak, lalu Yohanes Pembaptis, Yesus tentu saja, dan satu lagi Simpson gitu. Jadi dia menempatkan dia dalam posisi yang unik sekali. Gak ada yang kayak gitu. Nah, apa panggilan hidup Simpson? Itu dikasih tahu dari sejak bahkan dia belum lahir. Panggilan hidupnya adalah menjadi nazir, ya, dan menjadi penyelamat bagi orang Israel dari bangsa Filistin. Oke, nazir itu apa? Kalau saudara mau baca, itu ada penjelasannya panjang lebar di kitab Bilangan pasal 6. Saya kasih sedikit ringkasannya bahwa nazir itu adalah orang yang berikrar memisahkan dirinya bagi Tuhan. Jadi dia yang secara aktif mengatakan, saya mau berikrar memisahkan diri, mengkhususkan diri untuk keperluan atau tujuan Tuhan. Jadi dia yang harus datang dan mengatakan itu, dia melemparkan sebuah sumpah atau janji, disebutnya ya janji nazir gitu kan ya, untuk sekian waktu. Jadi nggak selama-lamanya, jadi ada jangka waktunya untuk waktu tertentu, dan selama waktu tertentu itu dia berpantang. Pantangannya apa? Ada 3. Tidak makan atau minum anggur atau apapun yang berhubungan sama anggur, ya. Tidak boleh potong rambut, ya. Ya, jadi apa kabar nih saudara yang nggak potong rambut sekian lama berbulan-bulan ya, ya gitu ya, ya bukan mau nazir ya, ini mah karena lagi COVID aja gitu. Ya, kayak saya udah lama nggak potong rambut gitu. Atau berdekatan dengan mayat atau bangkai. Jadi kalau seandainya si nazir ini lagi di masanya dia lagi menjalankan kenazirannya, sanak keluarganya meninggal, orang tua meninggal atau ya keluarga dekat meninggal, dia nggak boleh ikut mengubur karena dia nggak boleh berdekatan bersentuhan dengan mayat atau bangkai, termasuk juga hewan atau apapun gitu. Nah itu sedikit tentang nazir. Dan Tuhan, keunikan lain, Tuhan menganugerahkan kekuatan fisik yang luar biasa pada Simpson. Ya, jadi yang membedakan Simpson dengan hakim-hakim lain adalah dia punya kekuatan supranatural, fisiknya. Dan di Alkitab sepertinya tidak ada orang yang lain yang dicatat punya kekuatan fisik. Tapi kekuatan fisik yang luar biasa ini tidak permanen. Jadi munculnya itu dia nggak terus ada dalam diri Simpson. Berkali-kali di Alkitab dikatakan bahwa bakal berkuasalah roh Tuhan ke Simpson, baru dia jadi kuat. Jadi kalau di toko superhero tuh mungkin Hulk ya. Kalau lagi marah keluar kekuatannya. Tapi Simpson nggak jadi hijau, nggak jadi merah, apalagi ungu ya gitu. Enggak, dia tetap begitu aja. Roh Tuhan berkuasa, lalu dia punya kekuatan. Nah tapi ada semacam syaratnya. Bahwa kekuatan itu bisa muncul dijaga oleh keutuhan rambutnya. Kalau rambutnya masih utuh, rambutnya dia nggak potong, maka kekuatan itu bisa ada lagi dalam tubuh Simpson. Saudara bisa baca tuh ya di Hakim-Hakim 16 ayat 17 misalkan. Nah, apa bukti kekuatan Simpson? Ada beberapa kalau saudara. Makanya saya kasih tahu cuma sebagai ringkasan, tapi saya dorong saudara baca. Kisahnya menarik sekali. Ya, ia membunuh singa dengan tangan kosong. Oke, cukup kuat banget kan? Nggak sembarangan itu. Ia membunuh 30 orang seorang diri. Kebayang dikeroyok 30 orang, dia bunuh semuanya dengan seorang diri. Ya. Ia menangkap 300 ekor anjing hutan untuk digunakan membakar ladang orang Filistin. Kalau dia bilang dia nangkap 30 ekor juga saya sudah kagum. Saudara pernah coba nangkap anjing? Susah loh ya, itu makhluk yang bisa ngepot. Ya kita perlu ancang-ancang dia bisa ngepot begitu aja. Sekarang nangkep 300 ekor, lalu ekornya diikat bareng-bareng. Saudara mesti baca pokoknya. Ya baca, itu menarik banget. Ya. Ia membunuh 1000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Nah gini, senjata dia itu bukan senjata konvensional. Dia bunuh 1000 orang. Nah, yang saya bingung kok bisa tulang itu utuh, itu aja. Dia bisa pakai tulang itu untuk 1000 orang. Jadi jelas-jelas bahwa ini menjaga tulang itu utuh aja itu dari Tuhan pasti. Dia bunuh 1000 orang. Dan yang menarik, Simpson menyadari bahwa dia bukan kuat karena dirinya sendiri. Di akhir cerita itu kalau saudara baca di Hakim-Hakim 15, Simpson mengatakan bahwa kemenangan ini Tuhan yang kasih. Karena dia tahu dia nggak mungkin bisa bunuh 1000 orang sendirian, cuma modal tulang rahang keledai gitu ya. Ia mencabut pintu gerbang kota Gaza dan membawanya ke atas bukit. Pintu gerbang zaman dulu tuh gede banget untuk menahan musuh. Ini diangkat sampai ke engsel-engselnya oleh Simpson. Dia bawa seorang diri naik bukit. Maka itu adalah bentuk mempermalukan sekali bahwa gini, satu orang Israel bisa bongkar satu pintu gerbang, apalagi tentara. Maka orang Filistin takut banget sama Simpson. Nah itu luar biasa banget kalau saudara baca. Tapi sayangnya, nah ini di sini, ini yang lalu membuat Simpson selalu jadi ilustrasi sebagai orang gagal. Yaitu hidup Simpson ditandai oleh banyak keputusan yang tampak serampangan, ceroboh, ya, kebawa nafsu, bahkan ini terang-terangan melawan hukum Tuhan. Yang biasanya dia mulai dari apa yang dia lihat. Satu noda dalam hidup Simpson adalah dia sangat mudah tergoda oleh perempuan. Ada 3 perempuan yang tercatat
punya hubungan sama Simson waktu itu, yaitu seorang perempuan dari Timna yang jadi istrinya orang Filistin. Dia melanggar perintah Tuhan untuk tidak menikahi bangsa di luar orang Israel. Tapi dia, karena dia lihat cantik, dia pengen. Itu di awal-awal bahkan sebelum dia mulai jadi hakim gitu. Dan lalu dia pernah tidur dengan seorang perempuan sundal. Iya, itu tertulis di Alkitab. Makanya saudara perlu percaya Alkitab. Kenapa? Alkitab tidak menutupi itu. Ya, para pahlawan punya kelemahan. Zaman sekarang pahlawan baru diekspos kelemahannya setelah dia mati, setelah dia udah nggak ada. Ya, tapi Tuhan menuliskannya. Kenapa? Tuhan pengen kasih lihat, ada maksudnya juga. Dan yang terakhir, dia jatuh ke tangan seorang perempuan yang terkenal. Saking terkenalnya, tidak ada orang di muka bumi ini menamai anaknya perempuan dengan nama itu. Saudara udah tahu, namanya Delilah. Kita lihat di Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21. Ya, sebelumnya Delilah ini bahkan katanya bukan nama asli kemungkinan. Karena Delilah menurut bahasa aslinya katanya artinya penggoda. Kebayang punya kenal perempuan yang nama julukan adalah penggoda, berarti dia penggoda super, dia hebat banget. Dia bahkan dipercayakan oleh orang Filistin, dikasih uang begitu banyak untuk korek kelemahannya Simson. Dan kalau saudara baca, dia adalah coba berkali-kali. Dan disinilah mungkin kita semua ketawa atau bahkan agak miris baca, kok bisa ada cowok sekuat itu dibujukin demikian rupa berkali-kali dengan cara yang sama, tetap ketipu juga gitu. Tetap ketipu juga. Nah, kok ada yang bisa sebodoh itu ya? Nah, oke. Di sini kita mungkin boleh, ya saya nggak akan seperti itu, saya nggak. Oke, yuk kita lihat. Nah, di Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Simson dibujuk berkali-kali, akhirnya Simson menyerah. Dia kasih tahu juga tuh, kalau rambut saya dipotong, kekuatan saya lenyap. Dibujuk untuk tidur, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Dia punya rambut yang panjang banget, dibikin kayak dikepang-kepang seperti itu sampai 7, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, ya. Yang lalu banyak cowok-cowok merasa, lemah gitu kan. Iya. Ya, di sini ternyata kelemahan dia, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, karena sudah berkali-kali dicoba dan dia selalu menang, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Di sini kisah-kisah kepahlawanan Simson seperti tidak artinya. Ditundukkan oleh seorang perempuan. Matanya yang selama hidupnya dia pakai sebagai alat ukur untuk kesenangan hatinya dicungkil. Kekuatannya lenyap. Andai, kalau boleh saya punya cerita saya sendiri, saya bilang, andai hari itu dia mati. Begitu saja. Tapi tidak, orang Filistin tidak cukup hanya menangkap atau membunuh dia. Mereka ingin mempermalukan dia. Jadi dia di penjara, diperbudak bahkan, dan ingin dijadikan bahan tertawaan. Nah, di sini kalau saudara lihat, saudara mungkin kalau kisahnya berakhir di sini, maka yang kita pelajari adalah begini. Makanya, hati-hati sama panggilan dalam hidup. Kalau Tuhan sudah panggil kita untuk mengerjakan sesuatu, hati-hati. Jangan lari kemana-mana, jangan bikin dosa, jangan bikin salah. Kalau enggak, habis kamu. Kamu akan dipermalukan, direndahkan. Makanya semuanya, jangan jadi seperti Simson. Apakah hanya begitu ceritanya? Ada yang menarik di sini. Keputusan dan tindakan Simson membawanya pada kejatuhan, kekalahan, dan dipermalukan oleh lawan-lawannya. Namun Tuhan tetap menyelesaikan tujuannya lewat Simson. Biarpun ayat di atas seolah berkata gini, Tuhan meninggalkan dia, tapi Tuhan udah meninggalkan dia. Tuhan gak bisa melanjutkan pekerjaannya lewat Simson. Memang Alkitab suka mencatat bahwa ketika Tuhan menarik misalkan berkatnya atau urapannya, mungkin saja kekuatannya dari seseorang, memang sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Kata meninggalkan bahwa Tuhan tidak lagi bersama dengan dia. Tapi kenyataannya itu bahasa manusia kita, meninggalkan, ya. Tuhan meninggalkan kita, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Simson, ya. Kalau kita baca lagi di Hakim-Hakim 16 ayat 28-30, ketika Simson dipermalukan di sebuah acara besar, Simson berseru kepada Tuhan. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin.
Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Kalau saudara ingat apa misi Tuhan bagi Simson, bahwa Simson akan menyelamatkan orang Israel dari musuhnya. Dan sampai matinya dia menggenapi itu. Tuhan tidak membatalkan rencananya. Hidup Simson dipakai Tuhan sebagai alatnya dari lahir sampai mati. Tuhan tidak pernah merasa menyesal memanggil Simson. Tuhan memakai hidup Simson bahkan sampai matinya. Mungkin sampai matinya dia tidak seperti yang kita harapkan. Kita berharap hero itu harus begini heroik sekali. Enggak. Dan sebenarnya kalau saudara lihat, hidup Simson lebih mirip dengan kita. Kita orang-orang yang seringkali menganggap remeh panggilan Tuhan. Kita suka sembrono dengan hidup kita, keputusan-keputusan kita. Bahkan kita sudah dengar firman Tuhan lebih banyak daripada Simson. Lalu kita juga mungkin dalam kondisi hari ini saudara pikir, ya saya seperti itu. Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Bertahan. Kita akan lihat lebih lanjut lagi. Nah, Simson bahkan dipakai Tuhan, dicatat sebagai tokoh iman. Ibrani 11 ayat 32-34 berkata demikian. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Oh ya, sebelumnya. Ibrani banyak bicara tentang iman. Ibrani adalah kitab yang ditulis tujuannya untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa gini, kamu harus percaya sama Yesus ini. Ya, segala yang udah kamu lewati, tradisi-tradisi yang ada di perjanjian lama dan sebagainya, itu menceritakan tentang Yesus. Dan Tuhan memang pada awalnya mengatakan bukan lewat tradisi lah kamu akan diselamatkan, tapi lewat iman dan percaya. Karena jauh sebelum tradisi-tradisi itu ada, Abraham percaya karena iman. Dan gak cuma Abraham deh, tokoh-tokoh pun banyak. Di Ibrani 11 ada catatan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mungkin bahkan tidak mengerti tentang peraturan-peraturan seluruhnya, tapi mereka punya iman. Lalu disambut begini, sebab aku akan kekurangan waktu, kata penulisnya, apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta. 4 nama pertama adalah hakim-hakim, ya, dalam sejarah Israel. Lalu apa? Daud dan Samuel. Jadi kebayang nggak Simson disetarakan dengan Daud? Kita suka pikir Daud tuh itu mah hebat lah, udah nggak akan kesampaian sampai sana. Tapi penulis Ibrani bilang nih, Gideon, Barak, Simson itu sejajar dengan Daud masalah iman. Pencapaian dan prestasi kita ngomong berbeda, tapi soal iman mereka sama, ya. Jadi ada orang-orang yang di permukaan sepertinya mungkin nggak terlalu berprestasi, bukan orang hebat, hamba Tuhan terkenal, melakukan mujizat, bahkan enggak sama sekali. Tapi saudara, iman yang Tuhan pandang, yang karena imannya karena iman, ya, bukan karena prestasinya, telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Nah, apa yang bisa kita pelajari kemudian dari kisah ini? Pertama, memang karunia dan karakter tidak selalu berjalan bersama. Ada orang punya karunia hebat, tapi karakternya belum nyampe. Nah teman-teman, ini peringatan buat kita memang. Di Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara katanya. Ya, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Paulus memperingatkan kepada jemaat, ayo berubah. Perubahan karakter, perubahan pola pikir, itu yang penting. Dia ingin supaya kita jangan jadi serupa dengan dunia ini. Betul, pelajaran dari Simson adalah jangan jadi serupa dengan dunia ini. Jangan ikuti keinginan mata kita, keinginan daging, keangkuhan hidup, kalau kata Yohanes. Ayo berubah, makin serupa seperti Tuhan, supaya kita tahu apa kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang sempurna. 1 Petrus 1 ayat 14-16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Panggilan kita memang menjadi umat yang kudus. Dan buat kita semua hari ini, ya, mari hidupi panggilan itu. Ayo, perbaiki hidup kita, perbarui kita. Minta Tuhan tolong ubahkan saya.
Perbarui cara berpikir kita. Lakukan jadi satu goal kita. Ya, kita mungkin gak akan pernah mencapainya di kehidupan ini, tapi Tuhan berjanji Dia akan terus menguduskan kita. Ayo ada di jalur itu terus. Belajar dari Simpson, jangan menyimpang. Betul, jangan menyimpang. Tapi mungkin lalu saudara mikir gini, saya sudah langgar semua itu. Tuhan dulu pernah memanggil saya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan untuk hidup kudus juga bagi saya luar biasa. Tapi hari ini saya tidak ada di jalur itu. Rencana Tuhan sudah gagal dalam hidup saya. Bahkan sayalah kegagalannya. Rencana Tuhan, panggilan Tuhan tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Bahkan dalam hidup saudara, panggilan Tuhan itu ajaib. Bukan karena karena orang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa, ada kemuliaan yang nyata. Betul sekali. Tapi juga gini, saudara pernah menyadari nggak bahwa panggilan Tuhan atas hidup kita tuh ajaib, luar biasa. Bukan karena hasilnya, tapi gini, Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang mau menggunakan orang berdosa, yang penuh kelemahan untuk ikut dalam rencananya, itu ajaib banget. Kok Tuhan yang kudus mau memanggil kita orang berdosa? Itu sudah luar biasa. Jadi jangan lupa akan keajaiban itu. Malah itu keajaiban yang pertama kali bahwa saya orang berdosa, tapi Tuhan mengasihi saya. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebelum Simpson bisa berbuat baik, Tuhan sudah memanggil dia sejak lahir. Kita pun katanya sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memanggil kita. Dia selamatkan kita bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih-Nya semata-mata. Oleh karena itu kita perlu ingat selalu, ya, kalau sudah hidup dalam kegagalan, panggilan Tuhan, oh saya gagal, saya tinggalkan Tuhan. Percaya pada Tuhan yang memanggil saudara, yang bukan karena perbuatan saudara, tapi karena Dia mengasihi saudara. Kegagalan kita bukan tanda kegagalan Tuhan atau pembatalan rencananya. Kegagalan kita menunjukkan bahwa Tuhanlah yang empunya semua rencana dan sumber kekuatan dan berdaulat penuh. Bukan kita. Pada akhirnya, bukan kita pahlawannya. Tuhanlah pahlawannya. Kalau saudara saat ini diizinkan Tuhan, gagal, jatuh, itu semua untuk menunjukkan bahwa memang kekuatan bukan dari kita. Tuhanlah yang jadi pusat, Tuhanlah yang dipermuliakan, bukan kita. Nah, 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ini Paulus menceritakan bagaimana pergumulan dia. Ketika dia bergumul, memohon kepada Tuhan supaya ada sebuah duri dalam daging dicabut dari hidupnya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Memang Paulus bukan jatuh dalam dosa, tapi ada satu kelemahan, tuh masalah yang dia minta, Tuhan tolong dong angkat ini. Kalau ini nggak ada, aku bisa melayani Engkau dengan lebih maksimal. Mungkin seperti itu. Dan mungkin saudara juga berdoa, kalau saya mungkin bisa kalau saya nggak tinggal di keluarga ini. Saya mungkin bisa kalau bukan ini latar belakang saya. Tapi Tuhan berkata kepada Paulus bahwa cukup kasih karunia-Ku. Karena waktu kamu lemah, kuasa-Ku menjadi sempurna. Kita bisa menerima kelemahan-kelemahan kita. Bukan berarti kita kompromi dengan dosa, enggak. Tapi bahwa ada hal dalam hidup ini emang nggak bisa diubah. Ya, kejadian udah terjadi. Tapi biarlah mungkin kegagalan kita yang udah lewat, itu pun bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang sempurna. Kasih karunia Tuhan yang lebih berharga. Ayat terakhir, Ibrani 4 ayat 13-16. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi kita harus hidup bertanggung jawab. Gak ada yang kita sembunyikan. Oleh karena itu kita harus wajib hidup itu kudus, terbuka, ya, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Iya. Ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar, agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Saudara-saudara yang sedang bergumul, yang mungkin merasa, ya saya sudah gagal dalam panggilan Tuhan. Ingatlah, imam besar kita Yesus mengerti kelemahan kita. Bedanya Yesus dengan Simson adalah keduanya penyelamat. Tapi Simson manusia, dia jatuh dalam pencobaan. Yesus menang atas pencobaan. Dan itu memberi kita harapan bahwa kita juga bisa menang atas pencobaan. Kita mungkin sudah jatuh, kita bisa bangkit kembali. Kita bisa bertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Selagi masih ada waktu, ayo kita bangun kembali. Marilah kita menjalani panggilan, tujuan, dan rencana Tuhan dengan taat, gentar, sukacita, dan ucapan syukur. Ya, karena siapa Tuhan dan apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Ya, saudara yang sedang menghidupinya sekarang, puji Tuhan, tetap di jalur itu, kerjakan dengan senang hati, dengan gentar, dengan tanggung jawab bahwa Tuhan terima kasih sudah pilih saya orang berdosa, siapa sih saya? Lakukan dengan sukacita. Nah, bagi kita yang mengalami kegagalan atau kejatuhan, kembalilah kepada Tuhan. Mari hampiri dengan berani, karena Dia penuh dengan kasih karunia. Datang lagi sama Tuhan, ya. Dan mulailah lagi, bangkit kembali. Jangan terpuruk dalam kegagalan, jangan ada lu menyesali diri, tidak. Berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kembali, aku mau dipakai lagi, aku mau kembali melakukan apa yang Engkau dulu suruh aku lakukan. Ya, sehingga saudara bisa menemukan cara kembali untuk reconnecting dengan langkah atau jalur yang saudara mulai bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan ada di sana bersama dengan saudara, bahkan saat ini. Mari kita sambut panggilan Tuhan, kita kerjakan panggilan Tuhan dengan sukacita, dan jangan takut, lakukan dengan berani, datang kembali kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan pakai kembali saudara. Demikian firman Tuhan hari ini, bila jadi berkat bagi kita semua. Salam buat teman-teman dari Bandung, buat saudara-saudara di Home Church Jakarta. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Setiap hari di jam 8 malam waktu Indonesia Barat, Home Church Jakarta mengadakan live worship and pray bersama Pastor Sammy dan Fanny Mandi. Kita dapat menyembah dan berdoa bersama melalui aplikasi Instagram Live dengan akun @HomeChurchJakarta. Let's stay home and pray. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota LCC dan Anda yang telah berpartisipasi dalam program iGive. Program ini masih kami buka dan Anda dapat terus menyalurkan donasi melalui rekening BCA GBI Home dengan memberikan keterangan iGift, atau Anda dapat menghubungi nomor WA ataupun melalui akun Instagram @HomeChurchJakarta. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @HomeChurchJakarta. Terima kasih untuk Pastor Ariel yang sudah jadi berkat untuk Home Church minggu ini. Terima kasih ya Ariel ya. Yang kedua, saya juga mau menyapa semua jemaat Home Church dimanapun saudara ada. Mungkin ada di rumah-rumah, di tempat-tempat kos saudara yang sedang melihat ibadah ini. Kami atas nama Home Church terus mendoakan saudara. Dan kita semua terus ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Puji Tuhan. LCC akan terus menjadi ujung tombak untuk gerakan pertumbuhan rohani kita di Home Church. Untuk itu dalam minggu-minggu ini saya akan terus berkoordinasi sama semua leader LCC sehingga sungguh kita bisa bergerak bersama-sama menjawab panggilan Tuhan untuk kita semua. Mari terus hubungi iFriend saudara sehingga kita terus bisa koordinasi mengejar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin ya. Dan terakhir mari kita selesai dengan ibadah ini dan kita selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini sama-sama dan katakan amin. Tuhan berkati.